Halo semuanya, langsung saja nih buat Anda yang suka banget sama misteri sejarah, mitos kuno, dan arsitektur yang menyimpan 1000 rahasia, Anda berada di penelusuran yang tepat. Hari ini kita bakal melakukan semacam investigasi epik, mitos versus fakta, untuk membedah salah satu peninggalan paling memukau di Jawa Timur. Yap, Candi Jago. Monumen batu andesit dari abad ke-13 ini tuh sering dikaitkan sama legenda Prabu Angling Darma yang katanya bisa bicara sama hewan, sampai teka-teki kemunculan sosok legendaris Semar. Nah, pertanyaannya, apa semua itu mitos belaka? Atau memang ada fakta sejarah yang tersembunyi di baliknya? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, biar gampang, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari sejarah berdarah Tumapel, lalu jalan-jalan menelusuri arsitektur candinya, ngebongkar mitos Angling Darma, melihat visualisasi surga dan neraka, memecahkan misteri sosok Semar, dan terakhir kita akan bahas pesan damai dari Gunung Semeru. Kita masuk ke bagian pertama, sejarah berdarah kerajaan Tumapel dan bagaimana kutukan Pugandring akhirnya menemui titik akhir. Gini, sebelum kita bisa mengapresiasi keindahan Candi Jago, kita wajib banget paham latar belakangnya yang, wow, cukup gelap. Candi ini lahir dari dinasti yang sangat-sangat akrab sama pertumpahan darah. Bayangkan aja, di tahun 1222, Ken Angrok ngerebut tahta dengan membunuh Tunggul Ametung. Tapi, karma itu nyata. Cuma selang 5 tahun, Ken Angrok tewas di tangan anak tirinya, Anusapati. Siklus dendam ini belum kelar. Tahun 1248, gantian Tohjaya, putra kandungnya Ken Angrok, yang menghabisi Anusapati. Bener-bener pembunuhan berantai demi tahta. Tapi, coba diperhatikan titik terang di ujung timeline ini. Ranggawuni, yang nanti bergelar Wisnuwardana, bareng sepupunya Mahesa Cempaka, akhirnya berhasil mutusin rantai dendam yang mengerikan itu. Dan yang bikin Raja Wisnuwardana ini luar biasa adalah cara dia menata kerajaannya. Alih-alih lanjutin tradisi saling bunuh, dia malah berdamai. Ia dan Mahesa Cempaka memerintah bareng-bareng. Senjata Tumapel nggak lagi dipakai buat nusuk saudara sendiri. Mereka justru fokus ngebangun hal-hal vital, kayak Pelabuhan Cangguh, bahkan mengganti nama ibu kotanya jadi Singhasari. Pasti familiar kan sama nama itu? Nah, masa damai inilah yang jadi fondasi era keemasan, yang ujung-ujungnya memicu pembangunan Candi Jago sebagai tempat pendarmaan atau tempat penghormatan terakhir buat Wisnuwardana setelah beliau wafat di tahun 1270. Lanjut ke bagian 2, menelusuri arsitektur Candi Jago dan melihat megahnya konsep peninggalan leluhur. Sekarang, bayangan Anda lagi berdiri langsung di depan candi ini. Hal pertama yang pasti bikin Anda salah fokus adalah bentuk bangunannya yang bertingkat-tingkat ke belakang. Di dunia arsitektur kuno, konsep ini namanya punden berundak. Dan asal tahu saja, ini bukan sekedar desain estetikal loh. Ini adalah struktur teras asli yang berakar kuat dari tradisi leluhur Austronesia kita, jauh sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Nusantara. Bisa dibilang, ini tuh representasi fisik dari sebuah perjalanan spiritual mendaki Gunung Suci. Dan susunan undakan ini secara brilian bertindak sebagai pemandu tur kita. Di teras paling bawah atau teras pertama, kita bakal disambut kisah-kisah binatang dan kengerian neraka. Naik selangkah ke teras kedua, narasinya berubah jadi epik heroik pencarian kekuatan gaib. Terus sampai di puncaknya, teras ketiga, barulah kita menemukan ruang suci dan arca sang raja. Setiap tingkat benar-benar nyiapin mental kita buat pelajaran di tingkat berikutnya. Yuk kita mulai pendakiannya dari bawah. Masuk ke bagian 3, membongkar mitos Angling Darma dan nyari tahu fakta asli di balik fabel binatang yang ada di sana. Nah, disinilah letak salah satu mitos paling ikonik dari Candi Jago. Banyak yang yakin banget kalau legenda Prabu Angling Darma terukir abadi di sini. Bener nggak sih? Mari kita selidiki. Di teras pertama, ada pahatan seru banget tentang Raja Aridharma. Ceritanya gini, sang raja nyelamatin naga betina, dan sebagai hadiah dia dapat kekuatan super, bisa ngerti bahasa binatang. Tapi syaratnya ketat, rahasia ini nggak boleh bocor atau dia bakal mati. Suatu hari, si raja ngakak dengerin lelucon sepasang cicak. Cicak, istrinya baper berut dong ngira raja lagi ngetawain dia, sampai ngancam mau bakar diri kalau raja nggak mau ngasih tahu alasannya. Pas raja udah putus asa dan mau ikut bunuh diri, dia dengar obrolan seekor kambing jantan yang intinya bilang, ngapain mati demi ancaman istri yang nggak masuk akal, kambing betina aja masih banyak di luar sana. Mendengar itu, sang raja langsung tersadar dan batal bunuh diri. Kocak kan?
Dan percaya deh, cerita raja tadi itu baru pemanasan. Ukiran di sebelahnya itu dipenuhi sama fabel tantri yang gak kalah seru. Ada kisah kura-kura yang jatuh dari langit cuma gara-gara kepancing omongan serigala haters. Terus ada buaya yang gak tahu terima kasih pas ditolong lembu. Sampai cerita bangau licik yang akhirnya kena batunya. Lehernya dijepit ketam. Teras pertama ini tuh bener-bener kayak buku cerita bergambar raksasa zaman kuno yang ngajarin kita soal moral dan karma dari tingkah laku satwa. Jadi, mari kita jawab pertanyaan pentingnya. Apa ini bukti sejarah kalau Prabu Anglingdarma itu nyata? Faktanya, sama sekali bukan. Relief Aridharma di Candi Jago ini bukan catatan sejarah kerajaan, melainkan sebuah alat pengajaran agama dari kumpulan fabel Buddhis yang disebut Tantrika Mandaka. Tokoh Aridharma ini murni karakter fiktif yang baru berabad-abad kemudian berevolusi di masyarakat Jawa jadi legenda Anglingdarma yang kita kenal sekarang. Jadi, mitos terpecahkan ya? Kita lanjut ke bagian 4, visualisasi surga dan neraka. Gimana sih orang Jawa kuno menggambarkan siksaan dan godaan? Begitu kita lanjut bergeser, suasananya langsung berubah drastis. Dari cerita fabel yang ringan, jadi super kelam dan ekstrim. Di sebelah kiri, ada relief Kunjara Karna yang ngegambarin neraka. Dan jujur, ini ngeri banget. Manusia direbus di dalam periuk raksasa Gomuka layaknya sup daging, dikelilingi pohon-pohon yang daunnya berupa pedang tajam. Benar-benar peringatan keras buat yang suka berbuat dosa. Tapi lucunya, begitu lihat ke sebelah kanan di teras kedua, suasananya beda 180 derajat. Ada kisah Partayakna, di mana Arjuna diuji dengan godaan duniawi ala surga. Ada bidadari-bidadari cantik bersenda gurau di pantai, ditemani dewa-dewi cinta. Kontras visual yang disajikan di sini tuh luar biasa banget, memperlihatkan hukuman dan hadiah karma dengan sangat belak-belakan. Nah, sekarang bagian 5, misteri sosok Semar terjawab. Siapa sebenarnya sang punakawan ini? Pas kita melangkah naik ke teras ketiga untuk melihat adegan pewayangan, muncul nih misteri yang paling ditunggu-tunggu. Di belakang tokoh-tokoh kesatria ganteng kayak Arjuna, ada figur-figur pelayan yang pendek, perutnya buncit, dan mukanya jenaka banget. Kita menyebutnya punakawan. Kalau dilihat-lihat, mirip banget sama Semar kan? Makanya banyak yang nanya, apa pahatan abad ke-13 ini adalah bukti sejarah tertua dari sosok Semar? Atau mungkin reinkarnasinya, Sabdopalon? Menarik sih idenya, tapi kalau kita pakai fakta dan logika, teorinya langsung gugur. Pertama, nggak ada satupun tulisan atau label nama di dekat ukiran tokoh lucu ini. Kedua, nama Semar itu sendiri baru muncul secara tertulis di teks Kidung Sudamala yang usianya jauh lebih muda dari candi ini. Dan yang ketiga, ini poin paling telaknya, di salah satu adegan, para punakawan ini terlihat ikut-ikutan menyembah Dewa Siwa. Padahal dalam mitologi Jawa, Semar itu kakak dari Siwa. Gak masuk akal kan kalau seorang kakak yang sakti mandraguna malah menyujud dan menyembah adiknya sendiri? Jadi, fix mereka ini hanyalah perwakilan karakter abdi atau rakyat biasa yang jenaka, bukan sosok entitas kosmis Semar. Terakhir, bagian 6. Pesan damai Gunung Semeru, menyibak sinkretisme dan peninggalan sejati Raja Wisnuwardana. Oke, jadi kalau ini bukan soal Anglingdarma dan bukan juga bukti adanya Semar, lalu apa sih pesan utama yang pengen disampaikan sama nenek moyang kita lewat Candi Jago ini? Kuncinya ada di satu kata, sinkretisme. Coba deh perhatikan pembagian ceritanya. Di teras-teras bawah, ajarannya itu kental banget sama aliran Buddhis. Tapi begitu Anda naik ke teras atas, ceritanya berubah jadi epik-epik pencarian dewa beraliran Hindu. Dua agama besar yang berbeda disatukan secara mulus di satu bangunan yang sama. Menurut saya, ini bukan kebetulan. Ini adalah cerminan karakter rajanya sendiri, Wisnuwardana, yang sukses menyatukan kerajaan Tumapel yang awalnya hancur lebur gara-gara perang saudara. Dan yang bikin makin merinding, kalau kita tarik garis besarnya, semua cerita di candi ini bermuara ke satu titik. Pencerahan Purnawijaya, tempat bertapanya Arjuna, kemunculan Dewa Siwa, semuanya bersetting di lereng Gunung Semeru. Hebatnya lagi, arsitektur fisik Candi Jago ini memang dibangun menghadap lurus ke arah Gunung Semeru, gunung tertinggi dan tersuci di Jawa. Sejarah mencatat, di akhir hayatnya, Sang Raja Wisnuwardana turun tahta dan pergi bertapa mencari pencerahan ke Gunung Semeru. Jadi, Candi Jago ini layaknya sebuah kompas raksasa yang menunjuk ke arah kedamaian abadi Sang Raja. Dari seluruh penelusuran kita, warisan Wisnuwardana ngasih satu pelajaran luar biasa penting. Di mana ada persatuan, di situ pasti ada perdamaian. Gara-gara Sang Raja berani mutus rantai dendam berdarah keluarganya, kerajaan yang hampir hancur malah bangkit jadi raksasa. Bahkan nantinya, penerus dia bisa berekspansi menyatukan Nusantara. Perdamaian terbukti jadi kunci buat kemajuan yang tanpa batas.
Candi Jago ini jelas lebih dari sekedar tumpukan batu tua atau buku cerita fabel kuno. Ia adalah monumen hidup tentang bahayanya balas dendam dan keajaiban dari sebuah rekonsiliasi. Jadi, setelah melihat pesan damai yang diukir lebih dari 700 tahun lalu ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Konflik atau perpecahan apa sih di masa kini, entah di lingkungan terkecil kita atau di level bangsa, yang harus segera kita akhiri biar kita bisa terus melangkah maju tanpa batas? Terima kasih banyak sudah ikut dalam eksplorasi seru hari ini. Semoga ini bisa sedikit mengobati rasa penasaran Anda, sekaligus memantik semangat buat terus belajar sejarah. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.